ini dari siapa? Kan gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang udah simpen aja kata dia gitu. Nah akhirnya tuh gelang gue terima kan, gue taruh tuh di samping minyak gue bang, gue taruh. Nah di mimpi gue tuh gue tidur lagi. Nah pas di mimpi gue tidur tuh langsung ketimpa rep-rep. Mah itu si Caca masih ikut-ikut ngaji begituan ya, maksudnya kayak yang pengajian gue yang di awal tuh bang. Masih curiga dia nih. Iya, terus mak gue bilang kan, enggak kayaknya udah gak ikut-ikutan begitu dah. Nah terus kira bang gue cerita nih ke nyokap gue. Tadi pas lagi tidur kayak dibangunin sama genderuwo. Dia cerita lagi. Nanti pas kita meninggal, kita di dalam kubur, 7 langkah keluarga kita pergi dari kuburan kita, malaikat datang. Nah terus kan otomatis ditanya kan kayak mandrop buka gitu. Nah kata guru gue nih, kalau misalkan kita yang benar-benar ngaji di situ benar-benar paten dah gitu, nanti bakalan dijawab bang sama kodam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Jelajah Malam? Semoga kalian yang nonton video ini diberikan kelancaran usaha dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di video kali ini kita udah kedatangan seorang narasumber yang bakal nyeritain pengalaman horornya sewaktu dia lagi ya semacam belajar keilmuan gitulah. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya bang? Tingtong paling pendek. Oh gitu. Iya panggilannya Tingtong gitu. Iya. Sibuk apa sekarang bang? Di rumah bayi sih bang. Di rumah aja nih. Lagi di lockdown apa bagaimana bang? Kagak, emang di rumah aja. Oh di rumah aja. Iya. Ini buat horornya apa nih bang kira-kira bang? Pas perjalanan gue dalam dunia spiritual. Oh gitu. Nah itu dia tuh. Spill sedikit dari Bang Tingtong. Langsung aja nih, kita masuk ke ceritanya. Ya jadi pertama kali gue terjun ke dunia spiritual tuh bang pas kelas 8 SMP. Kelas 8 tuh kelas berapa ya? Kelas 8 SMP, kelas 2 SMP. Oh kelas 2. Kelas 2 SMP. Nah jadi tuh awalnya tuh gue cuma diajak-ajak bang sama abang kelas gue. Sama yang kelas 9. Dia tuh ngajak-ngajak kayak, sini ikut gue yuk ke perguruan gue, pengajian gue. Buat kayak ngaji gitu, ngaji MK. Awalnya gue kagak mau tuh bang ke pengajian itu tuh, kagak mau sama sekali, nolak mulu. Kenapa lu kagak mau bang? Kagak kepengenan. Oh iya nggak kepengenan. ya? Iya nggak ada kepengenan buat ke situ. Nah terus nih orang nih abang kelas gue ini, dia semakin sering tuh bang ngajakin gue kayak, ya pokoknya dia ngajakin terus dah tuh, sampai dia ngeming-ngemingin kayak gini. Lu kan udah kelas 8 katanya gitu, lu ngaji di sini biar lu kebal katanya. Jadi kalau misalkan gue tawuran ngapa-ngapa, nggak bakalan ngapa-ngapa tuh badan gue kalau misalkan dibacokin. Oh dia bilang kebal gitu? Iya. Nah akhirnya penasaran dong gue biar gue kebal nih. Akhirnya gue ngikut lah nih sama dia. Nah pas lu ngikut, dia tuh nyuruh nyari satu orang. Jadi biar gue jalan dari rumah ke pengajian tuh bertiga. Nah gue nyari dah nih temen gue nyari, akhirnya dapet tuh temen gue satu orang juga. Nah akhirnya udah bertiga nih, nentuin tanggal dah tuh, nentuin hari juga, kapan nih jalan. Nah akhirnya pas dapet kalau nggak salah malam Jumat dah bang, malam Jumat. Nah gue jalan nih bertiga-tigaan kan tuh ke pengajian. Nah pas udah sampai, ketemu dah nih bang sama gurunya. Nah awalnya tuh gue mikirnya tuh ini guru tuh udah tua gitu umurnya, ternyata masih muda, masih sekitar 22 tahun umurnya. Masih muda banget? Masih muda. Masih itu juga di situ dia kalau nggak salah masih sekolah dah. Sekolah SMK kalau nggak salah. Masih sekolah kayaknya itu dah. 22 tahun masih sekolah bang? Iya kayak masih sekolah itu di situ dah. Masih apa sih namanya? Kayak ngabdi gitu lah ya? Iya. Nah terus di situ dia nanya bawaan siapa ke sini. Nah gue bilang bawaan abang kelas gua tuh.
Terus dia nanya, tujuan kamu masuk sini buat apaan? Nah karena gue masih kelas 8 masih polos juga kan. Ya gue jujur aja bang, gue bilang pengen kebal. Iya. Kira udah dah tuh di situ cuman ngobrol-ngobrol biasa, ngerokok. Emang kan tuh pengajian kan gimana ya? Lebih banyak cerita bang pengajiannya. Kayak cerita mulut, ngomong. Nah kita mah sebagai murid-muridnya udah ngerokok cuek. Kayak ngaji kuping gitu. Iya, karena kan juga itu guru kan umurnya juga nggak begitu jauh. Nah itu pertemuan pertama. Nah pas di pertemuan kedua, gue tuh disuruh ngambil air bang di gelasnya gede segini. Pakai air keran, cuman tuh gue isi airnya cuma setengah. Gue isi cuma setengah, disuruh sama dianya emang diisi setengah doang. Nah kira gue kasih kan, gue kasih terus di apa sih dia tuh nuangin air lagi dari plastik. Nggak tahu itu air apaan, cuman tuh wangi airnya. Terus dia bilang, yang guru ini kayak gini. Kalau yang punya mustika taruh aja ke sini kata dia gitu ke dalam gelasnya. Nah yang pada punya mustika tuh kayak batu kalung gitu ditaruh semua tuh ke situ Di air yang tadi tuh. yang di gelas. Nah gua kan yang kagak punya beban kan udah ngikut aja. Kira disuruh ngambil air wudhu sama dia, suruh wudhu tuh. Situ baru masuk ke kamar dia. Ruangannya kecil bang, gelap, kagak ada cahaya sama sekali. Nah terus guru gua tuh duduk di depan nih. Nah terus di sini gua ada berapa orang ya? 7 apa 8 gitu. Pokoknya tuh bentuknya begini-begini semua. Nah, di situ tuh kayak tawasul, Bang, ngirim doa. Ya, habis itu udah selesai, gua keluar tuh kan, udah pada keluar. Cuman yang abang kelas gua doang nih yang ngajak gua tuh. Nah, itu dia di dalam tuh masih di situ sendirian. Nah, pas di luar tuh gua disuruh minum tuh air, minum, cuci muka, cuci kaki, cuci tangan. Pakai yang tadi tuh. Iya, bukan gua doang semuanya itu. Jadi satu gelas tuh dibagi rame-rame, dikit-dikit. Nah, habis dari situ baru nih yang abang kelas gue itu tuh kayak teriak-teriak. Kesurupan bang? Iya, kayak kesurupan gitu. Kesurupan ya mungkin dari dia belajar ilmu itu dia situ kali. Itu kesurupannya suara-suara kayak macan gitu, kayak gerungan gitu. Nah, habis dari situ gak lama kan dia keluar nih yang abang kelas gue. Nah, abang kelas gue keluar, jalan lah tuh gue. Ada namanya Poncol kayak tempat kuburan gitu. Kuburan cuman ada lahan kosong buat biasa bocah main bola tuh. Nah di situ tuh pada suruh lepas baju. Nah itu pada kayak ngejadiin kodamnya masing-masing. Itu jam berapa bang? Itu jam 12 malam, jam 12 jam 1-an dah. Udah larut pokoknya. Iya. Terus. Nah itu di situ tuh pada ngejadiin kodamnya masing-masing bang. Ada yang jadi macan, monyet, sama silat goib gitu. Nah di situ cuman gue doang tuh yang nggak jadi sama sekali, gue doang. Jadi gue cuma kayak nontonin doang. Iya, yang lain pada ada yang jadi macan, jadi monyet. Nah itu tuh sekisaran kejadian gitu sampai setengah jam kayaknya dah. Setengah jam kesurupan kayak gitu tuh. Nah akhirnya udah selesai tuh, pada balik. Nah pas pengen ke rumah guru gue lagi tuh kan gue paling belakang nih bang jalan. Nah dari sebelah kiri tuh baru kedengeran kayak suara auman macan. Oh kayak ngikutin lu tuh? Ya gue nggak tahu itu kode ngikutin gue pergi. Gue gak tahu di situ bang. Nah akhirnya gue panik kan, gue lari dah tuh paling depan. Nah akhirnya udah tuh balik lagi ke rumah ke guru gue nih. Nah pas ketemuan ke hari ketiga nih, nah di sini yang janggal, yang bikin gue juga keluar dari itu perguruan. Gimana tuh? Jadi tuh awalnya kan di perguruan ini kan ada grup WA. Grup WA, nah di situ tuh ada yang guru gue tuh kayak ngechat, kayak nanti pada bawa golok ya gitu, maksudnya buat kita tes kebal gitu. Iya. Nah akhirnya situ tuh HP gue dilihat juga sama mpok gue. Sama kakak gue. Nah, sontak kakak gue langsung nanya nih lu ngikut-ngikut apa sih pengajian apa lu suruh bawa golok, kata dia tuh begitu. Nah akhirnya situ sempet cekcok tuh bang gue sama kakak gue. Nah akhirnya kakak gue kan ngadu juga tuh ke emak gue. Akhirnya situ gue nggak pikir panjang, gue mutusin buat cabut dari rumah tuh bang. Cabut dari rumah tuh buat ikut tetap ngaji tuh. Tetap ngikut? Iya. Nah akhirnya kan ini gue ngaji ketiga kali pertemuan. Nah di sini nih yang pas guru gua ngomong tuh yang bikin gua keluar dari ini perguruan. Ngomong apa dia bang? Jadi tuh emang apa sih pengajian kan emang lebih banyak ngobrol. Nah jadi tuh nih yang guru ini tuh kayak cerita ngobrol gitu juga. Dia bilang gini, nanti di padang mahsyar anak sama orang-orang biasa tuh dipisah, kata dia tuh gitu. Dan sini udah janggal dong bang, kagak mungkin dong kita yang beragama Islam diajarin kayak gitu. Nah terus yang kedua dia bilang nanti di black nih dari tenggorokan kita sampai dada. Kalau misalkan ada gotrinya, kita langsung masuk surga. Tuh kan aneh banget, dia ngomong kayak gitu, emang goblok. Nah, akhirnya orang dalam udah sebelumnya. dia cerita lagi.
nanti pas kita meninggal, kita di dalam kubur, 7 langkah keluarga kita pergi dari kuburan kita, malaikat datang. Nah terus kan otomatis ditanya kan kayak mandrok buka gitu. Nah kata guru gue nih, kalau misalkan kita yang benar-benar ngaji di situ, benar-benar paten dah gitu, nanti bakalan dijawab bang sama kodam kita, dibantu jawab. Nah situ kan udah nggak logis banget bang. Kacau udah nih. Iya udah kacau banget kan. Iya akhirnya situ gue mutusin buat keluar lah. Udah perguruan emang udah nggak jelas. Situ gue juga pas dia ngomong kayak gitu juga sebenarnya gue kesel bang. Cuman mau gimana lagi, gue mau bertindak apaan. Nah itu yang pertama kalinya. Nah pas kedua kalinya itu di Banten. Awalnya tuh gue cuman diajak sama teman gue, teman deket rumah. Namanya si Ferdian. Nah di situ tuh awal gue diajak tuh kayak ke tempat kafe gitu bang, kayak tempat nongkrong gitu. Nah itu di situ tuh rame buat bang orang. Nah tuh dari itu serame itu tuh orang tuh ngobrolin pada ilmu semua. Iya. Pada ngobrolin ilmu. Nah gue situ kan kagak paham ya, cuman paham dari MK, cuman begitu doang. Jadi gue cuman ya udah nyimak aja. Nah semakin sering gue datang tuh ke situ tuh diajak mulutnya sama teman gue. Nah gue disuruh maharin tuh minyak. Ada kayak minyak. Nah di situ ya udah gue maharin kan. Dari situ Itu minyak apa bang kalau kata dia bang? kalau kata dia tuh ada namanya minyak desahan iblis. Anjir. Desahan iblis. Iya man. Minyak desahan iblis. Sekali oles, dijamin nggak bisa ngeles. Nah Iya dah. Lanjut bang. kira itu tuh cara make dia tuh juga Gimana Nah. bang tuh? itu tuh pas dari situ tuh ada cara pengaktifan dulu bang, kayak penyelarasan, kayak penyatuan. Itu yang kodam ada di situ sama gua, sama diri gua. Itu lu disuruh bayar berapa bang? Itu berapa ya? 150 ke 180 gitu, gua lupa. Nah dari situ tuh, nah gue nyari hari kan nih yang cocok nih buat gua ngelakuin penyelarasan, soalnya ribet juga bang. Ribetnya apa? Itu tuh kita mesti nyari tempat yang benar-benar gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Ya. Nah akhirnya bangsa 2 minggu kalau nggak salah dah. Nah itu gua baru tuh ngelakuin tuh penyelarasan. Penyelarasan. Penyatuan. Nah pas penyatuan tuh, jadi gue duduk sila. Modelnya tempatnya tuh kayak gubuk gitu, kayak gubuk kayak di kebun. Itu nyari lu bang tempatnya? Itu kebetulan dekat rumah juga ada. Oh. Nah dari situ gue ngelakuin dah, nyatuin darah jari manis ke dalam tuh botol. Sambil apa ya, kayak meditasi juga penyatuan. Nah pas di penyatuan kan gue sempat ngebakar gaharu juga tuh bang. Bakar gaharu, gue nyetel lagu juga, lagu Kidung Wahyu. Nah situ nih pas bangsa 15 menit tuh di belakang sini gue kayak ada yang ngelus bang. Iya. Cuman lusannya bukan lusan tangan, beda. Kayak gimana ya, kayak angin gitu, kayak gumpulan angin ngelus Kayak dari. ngembus gitu ya? Enggak nembus, dia kayak ngelus begini. Cuma bentuknya bukan tangan. Kalau tangan kan berasa kayak gini. Kayak ini beda pokoknya dah. Kayak angin dari belakang sini sampai ujung ubun-ubun sini. Ubun-ubun. Nah dari situ kan udah selesai tuh bang, udah selesai. Gua beresin kan tuh semuanya. Nah pas gua tidur nih bang nih, kejadian aneh juga di sini nih. Kan gua tidur tuh minyak, gua taruh di lemari. Gua tidur nih pakai selimut. Nah pas gua tidur, ini di antara sadar nggak sadar tuh celana gua kayak ada yang narik bang. Nah lo? Kayak dibuka. Ini gue berasa cuman kayak gue buat gerak tuh kayak nggak bisa. Nah habis dibuka tuh, nah ini otong gue kayak dimainin bang. Beneran ini serius kata bohong. Nah situ gue kayak pengen begini juga kagak bisa. Badan gue udah bawaannya begini udah diem. Cuy kayak ngerasain dong udah. Enak tapi bang? Ya gitu dah, ya bilang enak mah. Sampai dimainin.
Nah, dari situ udah tuh itu kejadian malam itu doang. Kelar dah tuh. Udah kelar itu. Pokoknya itu dari situ gue intinya tidur lelap lagi tuh. Lemas tuh. Enggak lemas. Enggak nyampe keluar soalnya, Bang. Berarti lu agak nyesel juga dong? Hah? Agak nyesel juga? Enggak sih nyesel. Oh enggak nyesel. Tentang sih. Nah, kira gue kan awalnya kan yang di Depok tuh yang pakai itu kan berdua. Akhirnya tuh punya temen lagi kenalan nih sama si Kevin. Nah itu tuh gue kalau ketemu tuh bertiga sharing-sharing soal itu kayak ilmu gitu. Apa sharing-sharing. Nah nggak lama dari situ tuh gue ketemu lagi, dapet temen lagi anak Depok juga di daerah Gandul kalau nggak salah dah. Iya Bang Ari namanya. Nah itu dia juga sama Bang, dia cerita pas abis keluar penyelarasan itu tuh. Nah cuman dia beda sama gue. Kalau dia katanya pas dia tidur, dia bangun-bangun, dia ngeliat kucing cewek nungging ke arah dia gitu. Iya ke arah dia. Nah kalau itu dia cuma gitu doang tuh. Nah pas udah lumayan lama kan saling maki kita udah lumayan lama. Nah ini tuh ada namanya perawatan Bang. Perawatan buat ngisi minyak. Nah gue bingung kan nih nyari tempat kemana nih. Teman-teman gue juga yang berempat ini nyarinya juga bingung mana-mananya. Akhirnya mutusin buat nyewa Mares. Mares apa tuh Bang? Kayak tempat penginapan gitu, kayak hotel dan ya kayak gitu. Nyewa tuh berempat-empatan, nyewa 2 kamar. Jadi itu 1 kamar buat ngelakuin ritual, 1 kamarnya buat nunggu. Nah awal pertama kan gua Ini rame-rame sama temen lu tadi nih? Iya cuman pas perawatan itu sendiri-sendiri, kan ada 2 kamar. Tapi ganti-gantian gitu? Iya ganti-gantian. Nah pertama tuh gua dulu Bang. Nah gua udah ngelakuin, udah selesai, ganti dah tuh sama temen gua si Ferdian ngelakuin lagi. Nah udah tuh gantian lagi kan tuh masih Kevin baru Bang Ari. Nah pas di Bang Ari tuh nggak lama penjaga iniannya tuh calo Mares itu dateng karena waktunya udah habis. Itu kalau buat perawatan itu apa yang lo lakuin Bang? Sama kayak ritual dari awal juga Bang, kayak meditasi kita di gitu-gitu ya. Cuman di situ ada pakai kembang 7 rupa. Kita ngasih rokok juga sama kopi pahit, kopi manis. Kayak gitu. Datang deh tuh si Anu. Penjaga datang, terus dia nanya, "Nih kamar 1 masih belum inian." Nah, kira ketok-ketok kan. Nah, kira nggak lama udah deh tuh pas si Bang Ari udah keluar, udah gue langsung cabut lompat-lompatan lari. Soalnya kan tuh kamar udah berkata udah bau banget inian gak haru. Kembang 7 rupa juga udah berserakan di situ tuh. Nah, kira dari situ udah lumayan lama mulailah nih gue dapet feedback nih dari minyak ini. Jadi tuh di situ tuh gue dapet cewek nih Bang. Oh itu fungsinya buat cewek? Sebenarnya sih fungsinya bukan buat cewek juga, bukan buat cewek doang maksudnya. Dia bisa kayak wibawa, karismatik kayak gitu. Multifungsi lah ya? Iya. Nah kira dapet lah nih gue nih cewek nih 1. Jadi itu awalnya baru kenal Bang, gue langsung teleponan nih. Teleponan. Nah pas teleponan tuh dia kayak lagi ngerjain tugas kuliahnya dia Bang. Terus gue bilang, udah matiin aja dulu, lu ngerjain tugas kuliah lu aja dulu kayak gitu. Nah di situ dia bilang tiba-tiba, enggak gue teleponan sama lu katanya nyaman. Katanya dia tuh nyaman deh kalau teleponan sama gue. Padahal tuh baru kenal Bang. Iya. Baru buat kenal. Nah akhirnya dari situ udah semakin dekat. Gue mintain duit tuh Bang ke dia. Awalnya gue minta transfer pulsa 20.000. Nah terus alasannya dia tuh katanya dari tempat dia kuliah tuh kagak ada kayak Indomaret apa counter gitu Bang. Tuh sampai seminggu tuh akhirnya nggak ditransfer tuh sama dia, nggak dikasih tuh 20.000. Nah di situ akhirnya gue langsung minta lebih banyak lagi nih Bang ke dia. Gue minta 100.000 buat beli barang tuh di situ. Nah kira bener tuh Bang langsung ditransfer sama dia 100.000. Nah kira makin ke depannya gue minta makin banyak tuh Bang. Kayak minta buat beli jaket 200, 300 kayak gitu. Itu sampai berapa bulan gitu, lumayan lama tuh Bang gue mintain duit ke dia. Lu keringin deh dia. Cuman kalau dia ngajakin ketemu gue gak pernah mau Bang. Dia gue gak pernah mau. Oh, lu baru ketemu sekali doang tuh? Nggak pernah gue ketemu itu juga. Itu lah teleponan. Nah itu tuh gue dapet dia tuh dari nomor temen gue. Nah abis itu pas terakhir kalinya gue minta ke dia itu baru mungkin dia baru sadar di situ. Baru sadar kenapa kayak gue ngechat dia, gue ngabarin dia kalau minta duitnya doang. Ya akhirnya baru sadar tuh dari situ.
Nah pas di perjalanan gue pakai yang minyak ini nih, gue juga sempat dapat mimpi bang. Apa tuh bang? Dapat mimpi tuh gue sampai 3 kali. Nah mimpi pertama tuh gue kayak penyelarasan ulang. Itu ke tempat benar-benar gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Cahaya itu cuma dari gaharu doang. Nah di situ tuh gue lagi penyelarasan, badan gue kayak jalan bang. Gue kan lagi duduk sila nih di dalam mimpi gue. Tuh gue lagi sila kayak maju ke depan, kayak ke lorong. Terus masuk tuh ruangannya kayak berasa sempit, kayak ngap di dalam mimpi gue tuh. Terus sampai terus masuk akhirnya mentok. Nah pas mentok baru tuh gue situ bangun. Gue nggak tahu itu mentok ke kemana, itu di mimpi gue tuh pas gue jalan lurus tuh mentok, udah tuh gue bangun. Itu mimpi pertama. Nah selang berapa bulannya dapat mimpi lagi nih bang. Itu tuh mimpi posisi gue lagi di Bandung nganterin abang gue pengen masuk kuliah. Nah pas gue tidur itu tuh posisi kan hari Jumat, malam Jumat. Nah itu minyak gue taruh di bawah. Nah gue tidur. Nah pas gue tidur tuh mimpi gue tuh kayak bangun dari tempat tidur. Tahu gak bang, kayak mimpi dalam mimpi kayak gitu modelnya. Nah gue bangun kenapa? Karena di kamar gue tuh kayak ada yang ngetok-ngetok dari pintu. Nah dari mimpi gue tuh bangun. Pas gue buka pintu ada tuh kayak perempuan umur berapa ya, pokoknya kayak masih tua-tua muda dah, kayak begitu. Dan nitipin gelang kokah, gelang kayu. Tahu gak? Kayak gimana tuh bang? Intinya gelang kayu dah. Gelang kayu dia nitipin ke gue, dia ngasih. Terus gue bilang, ini dari siapa? Kan gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang, udah simpen aja, kata dia gitu. Nah akhirnya tuh gelang gue terima, gue taruh tuh di samping minyak gue bang. Gue taruh. Nah di mimpi gue tuh gue tidur lagi. Nah pas di mimpi gue tidur tuh langsung ketimpa rep-rep. Tahu gak yang nggak bisa napas? Iya. Itu gue ketimpa begituan, kagak bisa gerak sama sekali bang, napas saya susah. Nah akhirnya dalam hati gue baca Al-Fatihah tuh bang. Nah baru tuh lepas. Nah di situ entah kenapa baru pikiran gue langsung tiba-tiba kayak, ini mungkin gara-gara gue nggak perawatan nih di malam Jumat. Mungkin langsung situ tuh pikiran gue tuh bang. Nah situ dalam hati gue kayak bilang kan, kayak minta maaf deh bar katanya, kayak gue belum bisa perawatan sekarang nih gini. Nah kira gue tidur lagi tuh. Nah pas gue tidur tuh nggak ada apa-apaan bang. Nah mimpi ketiga ini yang bikin gue lepas juga nih, yang akhirnya nih minyak gue lepas juga. Mimpi ketiga tuh, jadi gue lagi tidur. Itu tuh gue nggak tahu di daerah mana, gue nggak tahu. Jadi pokoknya di mimpi gue tidur, gue bangun. Nah itu posisi minyak tuh ada di atas meja. Cuman itu bukan di rumah gue, nggak tahu itu. Lu nggak tahu di mana? Itu gue nggak tahu di mana. Intinya kayak di rumah juga intinya, tapi gue nggak tahu rumah di mana. Nah itu minyak tiba-tiba diambil sama abang gue anak ketiga diambil. Nah sontak gue nggak terima dong, minyak gue diambil. Gue bangun kayak dari tempat tidur, gimana rebut-rebutan nih bang di mimpi gue sama abang gue, rebut-rebutan minyak. Nah akhirnya dapat abang gue. Nah abis itu minyaknya dibanting langsung pecah. Nah situ tuh gue bangun tuh baru bangun. Nah itu tuh nggak tahu kenapa langsung gue punya feeling tuh bang situ, kayak gue nggak cocok nih pakai ini minyak. Kayak nggak dikasih gitu lah ya? Iya kayak dikasih. Nah akhirnya gue nyari cara kan nih, gimana nih cara ngelepasin ini minyak. Nah pas gue tanya ke guru gue, cuman ada 2 pilihan cara ngelepas nih minyak. 1, lu ke puncaknya ke guru besara ada di Bogor. 2, gue di Rukiah. Nah ini di 2 pilihan ini gue bingung bang. 1, gue kalau ke Bogor pas itu gue lagi nggak ada ongkos. 2, kalau gue di Rukiah gue malu bang. Iya. Kira gue cari cara sendiri nih. Nah kira gue dapet cara gue sendiri dengan inian. Gue ngasih ke teman gue lepas tangan. Cuman gue oper ke teman gue. Jadi tuh teman gue suruh kayak gue gitu, kayak penyelarasan kayak gitu. Akhirnya udahlah nih. Diterusin gitu ya? Iya nerusin yang bekas gue. Nah akhirnya terusin lah tuh sama dia. Nah pas udah kelar diterusin, gue kan jalan lagi berdua nih bang. Gue jalan lagi berdua di depan gue. Nah tuh dari gue nggak tahu itu mungkin kode yang dari minyak itu apaan. Pokoknya dari ujung pala sampai ujung kaki gue kayak ketarik bang, kayak ketarik keluar, kayak berasa tarik keluar. Itu gue nggak tahu yang keluar mungkin ya itu kode yang ada di minyak kita apa gimana. Ya gue nggak tahu, intinya itu keluar. Dari situ gue langsung seneng kan, kayak wah alhamdulillah nih kayaknya udah lepas nih dari gue. Iya. Soalnya itu juga gimana ya, itu minyak juga kayak nggak boleh dibawa sholat gitu bang. Nggak boleh dibawa sholat itu minyak. Terus juga pas semakin kesini tuh bawaan gue juga kayak udah mulai gak enak, kayak berat. Kayak gue misalkan lagi ngopi-ngopi biasa nih, kayak di luar kayak bawaannya berat. Terus hawa juga kadang-kadang panas dingin. Kayak gitu. Yang lu rasa kayak begitu tuh?
Nah kira habis dari situ tetap nih bang, gue masih nyari lagi nih. Wah, belum kapok. Belum kapok. Makin kayak wah makin penasaran gitu kan. Kira dapat lagi gue di daerah situ juga, cuman beda. Nah kira gue di situ dikasih minyak 3 warna. Jadi tuh minyak ada 3 warna bang, warna yang berlapis-lapis gitu minyaknya sampai ada 3 kan botolnya segini. Nah dia berlapis-lapis nih. Lapisan pertama yang paling bawah tuh warnanya kayak putih-putih krem gitu bang. Nah yang keduanya tuh yang atasnya warnanya coklat gelap. Nah paling atas tuh warnanya pink pudar. Nah itu kalau dikocok warnanya nyatu bang. Kalau dikocok tuh warnanya coklat. Cuman didiemin berapa menitan itu warnanya makin mencar lagi. 3 Balik warna lagi dia tuh. Iya. Itu gue dapet dari situ. Nah itu di situ tuh kagak dapet apaan tuh bang, gue di situ bang. Kayak enak aja lah gitu bawaannya, biasa aja. Nah akhirnya gue situ belum puas nih bang, nyari lagi. Buat apa tadinya tuh? Itu sama buat ke perempuan juga, buat ke perempuan, buat kayak wibawa juga kayak gitu. Cuman kalau yang itu gue kayak nggak pernah make buat kayak cewek gitu, nggak pernah. Kalau yang itu nggak pernah. Nah dari situ gue masih kurang puas kan, gue nyari lagi di daerah Banten pinggiran tuh, dapat lagi. Nah di situ tuh gue dikasih 2, 1 minyak, 1 ada yang namanya air perak. Yang satu tuh minyaknya kayak warna biru hijau biru. Kalau di center tuh warnanya merah. Loh kok begitu ya? Ya nggak tahu gue bang. Kalau dilihat sama mata nih warnanya biru hijau, biru hijau gitu dah. Cuma kalau di center warnanya merah. Kalau lu tahu tuh namanya ada warna merah kayak minyak red Japaron. Kalau tahu. Nah situ gue dikasih 2. Nah pas itu minyak gue bawa ke rumah. Nah di sini tuh yang dapat kayak mimpi gitu abang gue. Cuman kalau ini bukan mimpi, lebih beneran. Maksudnya apa sih, nyata gitu. Jadi tuh pas gue di rumah kan itu gue megang minyak kan. Minyak intinya dari rumah gue. Nah abang gue tuh cerita ke nyokap gue nih bang. Nyokap gue cerita ke gue. Nah dicerita abang gue nanya gini ke mak gue. Mah itu si Caca masih ikut-ikut ngaji begituan ya? Maksudnya kayak yang pengajian gue yang di awal tuh bang. Masih curiga dia nih? Iya, terus mak gue bilang kan, enggak kayaknya udah gak ikut-ikutan begitu dah. Nah terus kira abang gue cerita nih ke nyokap gue. Tadi pas lagi tidur kayak dibangunin sama genderuwo. Nah itu emang pas banget bang, pas banget minyak gue ada. Mau gue pas gue balik rumah, pas di tangan gue deh intinya nyampe di rumah. Nah akhirnya dia nanya ke nyokap gue tuh begitu bang. Terus gue bilang, wah dalam hati gue serem juga nih penunggu nih minyak nih kan. Iya dalam mana begitu. Nah kira udah ada tuh bang dari situ. Itu di situ tuh biasa aja tuh, nggak kayak yang di awal tuh. Cuman dulu kan kalau main nih kayak berkata kayak dukun bang, kayak kalung tuh sampai 3 minyak. Seriusan nggak bohong. Sini gue sampai nonjol nih baju sampai begini. Kan itu ada 3 minyak tuh bang. Minyak yang gue bilang pertama tuh. Terus ada yang warna biru hijau. Satu lagi kalau salah yang warna merah benar-benar merah ini mah. Nah itu tuh hilang satu-satu bang. Maksudnya gimana tuh? Hilang satu persatu. Ada yang pertama tuh, yang satu yang warna biru hijau tuh jatuh, pecah. Padahal tuh gue ikat kencang banget di kalung. Itu pecah. Nah yang kedua yang merah itu hilang. Gue nggak tahu hilang kemana. Nah yang satu lagi yang 3 lapis itu juga hilang juga. Hilangnya satu-satu. Nah dari situ tetap nih bang, belum kapok. Masih nyari lagi. Nah di sini kan gue tuh umur berapa ya? Pokoknya SMK ada intinya. Enggak, itu tadi minyak itu masing-masing berapa duit tuh? Kalau yang itu nggak semua, yang di situ gue nggak beli. Beda sama yang pertama yang gue dapat minyak itu tuh. Nah kira pas di sini nih gue udah SMK kelas 1. Cuman aslinya sih kelas 3. Cuman ya begitu waktu itu ya. Ya kira kan gue sekolah di Bogor bang. Jadi itu sekolahan emang kayak bener-bener kalau ketemu musuh tuh kayak cekcok begitu mulu. Iya, Bogor tau lah. Iya. Nah kira gue punya abang kelas nih bang, alumni sih bukan abang kelas. Nah dia ngajakin gue buat ngisi. Ya diajak lah gue ke rumah gurunya dia tuh, diajak. Nah yaudah kan gue ngikut. Nah diisi lah nih sama ini guru nih. Nah sebelum pengisian tuh dia sempat bilang juga kayak sebenarnya kamu udah ada nih, jaraknya juga udah deket. Nah itu tuh yang udah ada
itu dari kakek gue, murni dari kakek gue. Nah pas gue datang tuh udah tuh di situ dia kayak ada gotri. Itu dibaca-bacain dulu awalnya sama dia, baca-bacain tuh gue nggak salah ada 5 gotri dah, 5 apa 4 itu gue lupa. Nah itu ditaruh nih bang di tangan gue nih, taruh. Nah dia baca, gue ikutin nih, disuruh ikutin. Nah pas gue ikutin, pas dia lagi ngebaca nih gotri nih kayak gerak-gerak nih bang tangan gue, kayak berasa. Terus juga kayak apa nih, kayak ada detak jantung nih, tek tek tek, berasa pokoknya di tangan gue sini. Di gotri itu tuh. Nah dari situ kira baru disuruh minum sama dia, suruh minum. Nah gue minum kan. Itu tuh gue di situ tuh berdua bang sama temen gue, berdua. Nah dua juga sama tuh digituin. Nah dari situ kan gue pulang lagi nih ke rumah abang kelas gue. Nah abis dari pulang, baru tuh gue pulang ke rumah nih ke Depok. Pas gue pulang, nah gue penasaran kan, gue coba nih di rumah pakai pisau. Itu emang bener bang, nggak ngapa-ngapa tangan gue. Oh kebal tuh. Ya, kebal lah bahasanya ya dah. Dia bener nggak ngapa-ngapa. Dibacok ngebul gitu ya. Nggak tahu dah kalau dibaca ngumpul mah, nggak ngerasain gue bang. Kira dari situ, tutup tuh gue belum ini lagi, belum apa sih namanya, belum kayak puas gitu, masih nyari lagi. Masih nyari. Nah terakhir dapet lah gue sama orang Pitara, itu deket banget, nggak deket banget sih, intinya deket dari rumah gue dah, masih di daerah Depok. Nah di situ tuh gue datang, dia nanya kan, sebelumnya pernah kayak berguru gini-gini juga. Terus gue di situ nggak jawab bang, gue cuma bilang nggak pernah, baru ini gue gitu ya. Karena di situ gue dikasih kayak pil ikan, cuman wangi. Nah gue disuruh minum, itu gue minum kan, terus dia bilang gini, kalau misalkan udah nyium bau kayak wangi gitu, wangi nancep itu langsung ke hidung, bilang, kata dia gitu. Nah itu tuh lama banget bang, gue agak nyium, gue ngerokok sampai 3 batang, habis juga belum kecium. Agak nyium juga. Iya nggak nyium. Nah, terus akhirnya itu posisi diginiin atau gimana? langsung diminum telan. Langsung minum. Telan. Nah terus lanjut nih sama temen gue, kan gue juga berdua terus itu bang. Temen gue tuh yang digituin juga, gituin. Nah dia tuh cepet bang, dia minum berapa menit tuh langsung nyium wanginya tajam. Dari situ yang guru gue nih, dia ngambil silet gilet atau sih yang tajam. Nah iya, langsung pertama tuh di rambutnya dia. Rambut agak putus tuh bang, rambut selai pun nggak ada yang putus. Nggak ada yang putus sama sekali. Nah itu baru tuh sayat ke muka, tangan tuh nggak ada yang ngapa-ngapa. Nah terus baru dilanjutin ke gua. Nah pasti gua, dia bilang kalau misalkan kayak ada rasa kayak kesetrum gitu, bilang, kata dia gitu. Nah itu nggak ada apa-apaan tuh bang, itu gua juga nggak ngerasain apa-apaan, aman-aman aja tuh. Nah terus dia kan di situ gua ngobrol-ngobrol ya bang. Nah itu dia ngomong dah tuh di situ, nanya lagi yang kayak pertanyaan gua di awal. Dia nanya kayak, sebelumnya pernah ngaji kayak gini, maksudnya kayak berguru gini. Di situ baru tuh gue ngejawab bang, gue terus terang situ, gue cerita gini. Terus baru tuh dia bilang, guru gue kayak pantesan lama masuknya, katanya gitu. Soalnya mesti izin lu sama yang dalam gue. Dia bilang tuh kayak gitu. Terus dia, yang guru gue juga bilang, dari awal kamu datang juga saya udah ngeliat, maksudnya udah tahu, katanya dia tuh gitu. Kira dari situ, udah nih bang, gue nyetop nih, gue nggak ngingin berguru sama gue, agak ada tuh sama sekali. Nah di sini tuh mulai dah nih, gue kayak ibarat kata kayak diterawang-terawang gitu sama orang-orang juga rata-rata orang-orang random bang. Kayak bukan orang yang gue kenal, yang abstrak aja deh. Iya, kayak pas itu contohnya kan gue lagi ibarat kata kayak lagi reunian nih sama teman-teman SMP gue. Ada gue, Dani, Basir, Indra, Begal, berlima kalau nggak salah, iya berlima. Itu lagi ngopi nih bang, awalnya lagi ngopi. Terus teman gue nih si Dani nih, itu kan posisi udah jam 12-an. Nah itu dia ngajakin PM tuh bang, paket malam, main warnet. Oh iya. Iya, nah main warnet tuh dia ke rumah si Dani nih. Nah kira kan gue cewek tuh bang pada. Dan nyampe tukang warnet tuh udah nih langsung pada main warnet tuh. Nah cuman di situ tuh PC si Dani doang nih belum bisa nih bang. Nah akhirnya dibenerin, akhirnya bisa. Nah situ si Dani nih ngobrol-ngobrol nih sama tukang warnet. Karena tuh si Dani dulu kecilnya main di situ mulu, jadi tuh kenal. Cerita. Nah gue yang lagi fokus sama warnet jadi inian kan ngikutin omongan dia. Akhirnya gue gabung dah tuh situ tuh ngobrol-ngobrol juga. Jadi pada kagak main warnet nih, iya nimbrung semua. Nah pas lagi di tengah-tengah obrolan tiba-tiba ditepok nih pundak kanan. Ditepok sama dia. Dia bilang gini nih yang tukang warnetnya ke gue, abang sama kakek kamu orang bisa ya, kata dia tuh begitu. Gue kaget dong. Gue bilang gini,
bisa apaan, gue nanya, gue gituin. Terus dia bilang, iya kakek sama abang kamu bisa kayak ngobatin orang ya gitu. Gue bilang, oh nggak tahu saya gituin. Terus dia tetap nih kekeh nanya. Gue bilang kira, iya kali abang bisa no gituin. Terus dia bilang gini, iya pantesan kamu kesini bawa temen, kata dia gitu. Terus gue gini dong, gue balikin, iya saya emang kesini bawa temen, nih kan teman saya semua, gituin tuh. Terus dia bilang, enggak teman kamu nih beda, kata dia gitu. Nah gue langsung paham dong maksudnya dia. Ya udah tuh dari situ, kan temen gue nih si Dani kan emang rada nyeleneh juga nih orang nih. Bocor nih. Iya, nah tuh dia tuh seakan-akan dia kayak ngeliat apa yang dilihat sama kawan ini nih. Dia bilang, wah ini dia nih. Nah dia kayak nyekek gitu bang, nyekek terus ditampol sama dia. Anjir. Iya itu padahal mah kagak nggak tahu apaan bang, pura-pura doang. Terus gue lanjut main warnet. Nah situ baru tuh pegal tuh pundaknya dia kiri kanan. Pundaknya si Dani lagi main warnet tiba-tiba pegel tuh pundaknya dia kiri kanan. Terus dia bilang ke gue kan gini, lu ngapain gue nih Cal, kata dia gitu. Gue bilang, lah kagak gila gue ngapain lu gituin. Nah terus nggak lama yang tukang warnet nih keluar nih, langsung diurutin tuh sama dia pundaknya kiri kanan. Itu baru tuh bang situ enakan tuh langsung. Nah situ udah ada tuh, itu yang pertama ini gue diterowong orang tuh. Nggak lama makin banyak lagi tuh bang orang-orang random. Ada sama emak-emak, dia ngeliat juga. Nah yang mama nih bilangnya gini. Itu lu posisi lagi ngapain tuh mama? Kalau yang mama tuh gue kayak teman ke teman bang, teman ke teman ketemuan. Cuman yang mama ini emang bisa dia kayak bisa ngelihat kayak gitu. Nah jadi gue kan juga penasaran kan, gue sempet nanya juga ke dia. Terus dia bilang, dia ngeliat cuma satu sosok. Nah sosoknya itu kayak kuntilanak itu penunggu pohon rambutan deket kamar mandi sekolah gue SMP. Nah awalnya gue nggak percaya kan, cuman omongan dia nggak bisa gue benerin soalnya sebelum gue ngomong tempat sekolahan gue tuh dia udah tahu duluan. Di kamar mandi sebelah kiri ada pohon ini, pohon rambutan. Emang bener emang ada pohon rambutan. Sedangkan dia nggak tahu tuh sekolah lo. Sedangkan dia nggak tahu, bukan orang sini. Nah gue juga gue awalnya juga nggak cerita sekolahan gue, ada begini nggak cerita sama sekali. Pokoknya dia nggak bakal tahu lah ya. Iya. Nah terus kira gue bilang, wih ini orang bisa ngeliat juga nih. Nah, terus makin lama gue makin penasaran lagi nih bang. Adalah tuh orang Bogor, dia juga sempat pernah berguru di yang pertama kali gue itu tuh. Nah dia tuh cerita, dia ngomong juga katanya gue tuh ada yang ngikutin. Dan dia sosoknya tuh kayak mau tuh kayak macan gitu. Iya. Nah terus kira gue motoin barang-barang yang gue punya kan, kayak batu, minyak gitu, yang sebagian masih ada. Gue fotoin dah tuh. Gue fotoin, gue kasih fotonya ke dia. Nah di foto itu tuh dia kayak tertarik sama satu minyak gue bang. Yang orang Bogor ini tadi nih? Iya yang orang Bogor. Nah dia kayak sampai dia pengen maharin bang. Terus cuman gue nggak ngasih. Cuman gue maksudnya gue nggak ngasih dia maharin. Maksudnya kalau mau ambil aja. Iya. Nah kira dia udah ada tuh nentuin jadwal tuh. Gue kasih serlokan. Beberapa hari dia beneran nyamperin. Cuman pas belum nyampe rumah gue bang, udah deket rumah gue. Dia nelpon gue, dia bilang katanya nggak jadi, soalnya katanya dia takut. Nggak takut ngapa, gue nggak tahu. Dia bilang kayak gitu. Dia nggak nanya, lu nggak nanya lagi? Nggak nanya. Terus habis itu, udah nggak lama kejadian-kejadian yang baru bulan-bulan tahun kemarin, bulan-bulan November Desember. Itu gue lagi ngopi bang, deket rumah gue. Jadi tuh di rumah gue kan ada apa ya, kayak orang mata panter-panteran lu bang, itu udah lumayan jauh dah umurnya daripada gua. Itu lagi baru 23 gua. Enggak, baru 23. Iya, dia lagi ngopi tuh bang. Nah gua nimbrung kan ke situ. Emang yang orang ini juga maksudnya demen lah gitu sama bocah maksudnya. Nah di situ tuh gua ada teman gua juga tuh bang, si Tompel. Nah dia bilang gini ke gua, Tong tadi lu kesurupan nih, gua kata dia gitu tuh. Nah gue situ penasaran kan bang, gue makin gue tungguin nih di situ nih, gue duduk aja tuh di motor. Nah yang abang-abang ini lagi pada ngobrol lah tuh berduaan depan-depanan nih, jaraknya sama gue ya begini depan-depanan dah. Nah itu gue lagi ngobrol di motor, tiba-tiba dia nanya ke gue nih bang, ada satu orang, dia nanya gini, masih sekolah kata dia gitu. Gue bilang masih, sekolah di mana bang? Gue bilang nih di Bogor. Terus kata dia, oh sekolahnya turunan ya, banyak sawah kata dia gitu. Gue bilang, iya turunan, cuman kalau banyak sawah nggak tahu dah, orang nggak ada sawah gitu ya. Nah terus yang punya rumah nih, yang rumah di tongkrong ini, namanya Bang Ulis. Nah itu dia bilang gini,
dia tuh ngelihat tahun dulunya katanya, bukan tahun-tahun sekarang katanya gitu. Emang kalau dibilang emang benar sekolah gue turunan Bang. Di turunan. Iya turunan, cuman kalau dulunya banyak sawah sih ya nggak tahu dah. Itu tuh dari situ dia ngobrol lagi nih sama yang bangun di sini, sama yang temennya yang bisa ngeliat nih. Nah, setelah ngobrol, terus dia juga sempat bilang kayak di rumah tuh ada baju-baju lama ya, kata dia gitu, baju-baju tua gitu, baju-baju tua. Gue bilang iya emang ada, peninggalan kakek gue. Itu nggak tahu kalau tahun berapa ada, itu ada tua tuh baju. Tapi emang bener ada? Ada 3 biji. Terus habis dari situ dia tiba-tiba bilang ke gue, nunjuk ke gue, dia bilang itu apaan tuh, kata dia gitu, nunjuk ke arah sini. Iya arah sini. Dia nunjuk, gue bilang apaan lo gitu. Itu katanya gerak-gerak, kata dia begini-begini. Terus gue bilang apaan, terus gue suruh nyamperin dia tuh Bang. Gue nyamperin, nah gue duduk di bawahnya dia nih, dia kan kayak di atas meja gitu model duduk. Terus dia bilang ini apaan nih, kata dia gitu. Gue bilang apaan, gue gitu. Terus dia kayak ngambil gitu nih, ngambil kesini Bang, kayak ngambil, dia ngegenggam nih, cuman bentuknya tuh kayak goib Bang, gak kelihatan. Terus dia bilang ini tuh keris, kata dia, keris kecil kayak segini. Gue bilang keris, kayaknya gue agak pernah nanamin keris ke badan gitu. Terus dia bilang ini punya siapa, kata dia gitu. Terus gue bilang kagak tahu punya siapa. Nah terus akhirnya dia bilang ini mau dibuang apa mau diapain, kata dia tuh gitu. Terus gue bilang buang aja dah, orang bukan punya gue. Terus nah akhirnya yang abang-abang ini dia nanya, tapi ada rasa-rasa aneh gak, kayak berat gitu maksudnya dia. Gue bilang enggak sih, nggak ngerasain apa-apaan. Oh ya udah berarti dibalikin aja, kata dia gitu. Mungkin maksudnya tuh cocok kali di gue Bang. Kira dibalikin lagi. Nah 2 hari apa berapa harinya gitu kan gue sekolah nih Bang, gue berangkat pagi, nggak pagi-pagi banget sih, jam 7 gue berangkat jam 7. Gue biasa ngejemput teman gue dulu nih Bang, namanya si Bibir. Gue ngejemput, nah gue nyeritain ke dia tuh kejadian gue yang ini nih Bang, gue cerita yang semalam tuh. Nah pas gue cerita gue begini, terus si Bibir langsung nyaut, kerisnya kecil bukan tong, katanya palanya kayak pala naga, pala ular gitu. Gue bilang iya gitu. Terus dia langsung nyaut nih Bang, itu punya gue anjing, kata dia tuh begitu. Ya gue langsung bingung kan. Dia tuh. Nah iya makanya gue situ langsung bingung Bang. Lo punya lu serius bego? Iya, dia ngejelasin lagi tuh, kerisnya kecil, kata dia, palanya. Ya emang bener Bang, yang omongan itu emang bener. Kok bisa dilus sih? Nah gue nggak tahu itu, awalnya gue nggak tahu. Nah kira udah kan nih gue berangkat sekolah, kira pulang. Nah gue apa sih namanya? Gue lagi nungguin nih orang yang abang-abang ini lagi nih datang nih, biar gue pengen nanya lagi kan. Kira gue nanya, gue minta tolong balikin, ini bukan punya gue, kayak gitu. Kira udah tuh dibalikin. Ada masih itu? Masih ada, akhirnya dibalikin sama dia. Kira gue cari tahu. Nah ternyata tuh yang keris itu tuh dia tuh dikasih sama kakeknya, teman gue nih si Bibir ini. Dikasih sama kakeknya, dia lagi taruh dompet, pas dibawa tidur tiba-tiba hilang. Nah hilangnya kesini gue ya gue kagak tahu Bang, tiba-tiba dia kesini. Oh kayak keserap gitu ya? Nah dia bilang juga katanya kalau di dia tuh bawaannya panas. Itu keris katanya bawaannya panas. Ya mungkin ya gue nggak tahu itu dicocok sama dia apa enggaknya, kira ya itu ke tangan gue. Malah pindah ke lu? Malah pindah ke gue. Nah terus pernah juga Bang, gue lagi ngopi, lagi ngobrol-ngobrol nih, ada kakek-kakek. Ini ada dia juga nih. Apa sih ada dia juga. Itu kalau nggak salah ngobrol-ngobrol politik deh. Dia yang ngobrol nih Bang, gue lagi asik aja, biasa aja gue ngerokok. Nah akhirnya tiba-tiba pundak gue dipijit-pijitnya sama kakek. Dia bilang gue masuk angin katanya. Atau tuh kakek? Iya, padahal terus itu posisinya gue kagak ngomong Bang, sehat walafiat, kagak ngomong, kagak sakit sama sekali. Terus dia mijit, dia bilang masuk angin nih, kata dia gitu. Terus gue nolak kan, gue bilang kagak nih, gak masuk angin. Tetap tuh Bang, kok dia dipijit sini gue. Sampai 3 kali atau 2 kali gitu gue lupa. Nah baru tuh gue dapet kayak di hati gue kayak ngomong, mungkin nih bapak-bapak kalau kagak naro ke badan gue, kalau kagak ngecek. Itu dan antara 2 itu. Kira nggak lama dari situ cabut nih, ada dia nih, tanya aja. Itu nggak kenal loh? Kenal orangnya maksudnya. Kenal muka, emang sering ke situ, tuh aki-aki. Dari situ sempet juga gue pernah diterawang sama orang Bogor juga, orang Bogor. Nah ini dia yang gue akuin yang paling apa ya, akurat gitu terawangan. Bukan paling akurat, mungkin berkata ilmu penerawangan dia tuh paling tinggi di sini. Dia soalnya gue paling tinggi, soalnya dia tuh ngelihat sosok yang benar-benar ini di badan gue, yang benar-benar ibarat kata yang energi gitu paling kencang. Dia ngeliat tuh kakek-kakek dari ujung kepala sampai
bagian pakaian kakinya tuh serba putih. Itu sempat pernah digambarin juga. Kalau nggak salah gambarnya ada di rumah gue. Masih ada gambarnya. Dulu tuh gue digambarin sama orang banyak bang. Ada yang gambaran ada genderuwo satu, terus itu yang kakek-kakek. Terus yang keris kecil juga sempat digambarin. Cuman tuh gambarnya nggak dapet di gue. Di sama abang-abang yang itu tuh. Itu yang digambarin itu sama siapa bang sebelumnya tuh? Itu sama yang abang-abang yang pertama tuh, yang gue bilang dia ngeliat kakek, itu dia digambarin sama dia. Terus yang genderuwo sama orang Bogor, itu sempat digambar juga sama dia. Cuma itu gue nggak tahu kalau yang genderuwo. Maksudnya gambar di visual gitu gambar? Iya digambar-gambar di buku, gambar di buku langsung. Cuman gambarnya tuh kayak abstrak. Oh. Ngerti gak? Iya, kayak abstrak, kayak nggak benar-benar pure jelas Wujud banget gitu. gitu. Iya, cuman kayak abstrak doang. Cuman kalau dilihat kayak detail bentuknya kayak gitu. Terus yang Chris juga sama. Udah lebih-lebihnya mah paling ya begitu, ngeliat-ngeliatnya paling 1, 2, nggak pernah bisa ngeliat sampai semuanya. Sampai sekarang tuh gue kayak masih nyari bener-bener orang yang bisa ngeliat semuanya gitu. Kalau ada sih ya syukur. Tapi yang apa yang ada di badan lo ini belum pernah lo buang sama sekali belum? Kalau dibuang nggak pernah. Kalau gue ngebuang. Cuman tuh gue pernah kayak lagi sendiri kayak berkata kayak meditasi gitu. Gue bilang dalam hati gue kayak gue nggak pernah mau ngerawat lu semua gitu. Kalau misalkan emang lu mau netep di badan gue, lu netep di badan gue, asal jangan ganggu gue sama keluarga gue. Gitu yang kalau pas itu gue ngomong kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang dasar dalam badan gue yang dulu pada kabur mah ya gue masa bodo amat, mau udah gak gue pikirin. Kalaupun dia pergi, lu nggak peduli udah nggak peduli. Nah sekarang juga gue kalau misalkan emang seandainya misalkan lu bisa nih kayak ngebuang gitu, ya gue pengen gue buang. Cuman satu yang kagak pengen gue buang yang dari kakek gue. Soalnya berkata kayak nerusin ke bawah. Tuh. Tapi emang yang dari kakek itu emang bener-bener Bener ada kalau dari kakek ya. Awalnya sih gue nggak mikir itu ada, maksudnya turun ke gue. Soalnya kan kakek gue tuh namanya Harun. Nah dari sekian anaknya dia tuh, anaknya dia ada berapa ya? Kalau nggak salah bapak gue tuh 11 bersaudara, banyak tuh bang. Belasan, intinya belasan, emang banyak. Main bola ya bang? Ya, iya bisa main bola. Nah situ tuh yang namanya Harun nggak ada bang, kecuali abang gue, anak ketiga. Itu dia doang yang ada namanya Harun. Nah di situ tuh gue mikir emang turunnya pertama kali ke dia. Bayanginnya kan gue, berkata gue orang Jakarta bang, nggak pernah sedikit pun ada yang bisa bahasa Sunda kecuali bapak gue. Nah tiba-tiba pas kesurupan tuh abang gue yang ketiga ngomong Sunda. Nah situ gue mikirnya ya mungkin emang jatuhnya ke dia, ke abang gue, nggak ke gue. Nah cuman ya mungkin gara-gara gue belajar ilmu juga, ya jadi turun ke gue juga. Jadi ke bawah ya? Jadi ke bawah ke gue juga. Berarti kalau yang dari engkong mah berarti apa bisa dibilang turunan gitu ya? Turunan. Kalau yang lain-lain lu udah peduli tuh? Mau ada, mau ada, enggak, cabut gitu. Tapi nggak berusaha buat lu buang juga? Kalau gue pengen buang itu, belum berusaha buat ngebuang. Cuman kalau kayak barang-barangnya udah banyak yang lu buangin. Iya, lebih kayak gue kasihin sih ke teman-teman gue. Nah dari cerita lu ini kan pasti ada sisi positifnya nih. Yang mau lu sampein apa nih? Buat yang Sisi para nonton nih, penonton nih. Ya kalau buat gue sih, kalau misalkan emang lu mau belajar ilmu-ilmu kayak gini, utamain ngaji dulu bang. Ngaji agama gitu, maksudnya ya buat pegangan kita gitu. Pondasi. Iya, ngerinya kan lu dapet perguruan yang nggak jelas, terus digoblok-goblokin sama guru lu nggak punya pegangan agama, yang ngerinya malah sesat. Ya, kayak contohnya kayak gue aja tuh yang awal pertama. Kalau misalkan ibarat kata gue nggak pernah ngaji kan dari gue bayi, ya mungkin gue masih ngikut dong bang sampai sekarang. Tapi lu gak takut kan banyak juga fenomena orang yang belajar gitu gila tuh? Enggak sih. Gak takut lu bang? Kalau belajar kayak gitu kan jatuhnya kita punya wadah bang. Wah. Ya kalau gue mungkin gue merasa ya wadah gue udah cukup, jadi ya insya Allah nggak bakalan bisa sampai kayak gitu. Oke dah. Nah itu dia cerita lengkap dari Bang Tingtong. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa ambil sisi positifnya. Dan sekali lagi sikapi cerita ini dengan bijak. Buat teman-teman yang punya cerita-cerita mistis horor ataupun cerita yang pokoknya berbau dengan mistis, lu bisa langsung aja tuh chat atau voice note di nomor yang ada di sini nih. Nanti tim dari Jelajah Malam bakal ngerespon voice note lu semua. Nah kalau cerita lu cocok, kita bisa langsung aja tuh atur jadwal pertemuan. Kalau lu sibuk,
bisa kita yang kesana. Kita udah di akhir video. Gue Arul dari Jelajah Malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.